paling secara industri yang paling signifikan tumbuh itu kan pabrik RKEF Pak ya. Betul. Jumlah lainnya sudah di atas 200 per hari. Tapi secara milestone teknologi memang yang paling signifikan itu HPAL. Ya. Kenapa? Karena pabrik HPAL itu sebelum ada yang di Pulau Obi di tahun 2021 itu pabrik HPAL itu atau proyek HPAL itu proyek yang high risk, risiko besar. Kenapa seperti itu? Karena selain pabrik yang punyanya Sumitomo yang dari Jepang, itu proyeknya masuk dalam klasifikasi yang gagal. Gagal dalam artian tidak bisa mencapai nameplate capacity dalam waktu yang cepat ya. Cepat saat itu tuh di bawah 2 tahun. Jadi dulu tuh Sumitomo mencapai nameplate capacity atau kapasitas pabrik desain itu 2 tahun Pak. Dan itu dibilang sukses. Nah, sekarang di Indonesia 4 bulan Pak. 4 bulan nameplate capacity. Gila. 4 bulan. Jadi teknologi HPAL semenjak ada pabrik-pabrik yang di Indonesia ini berubah statusnya dari high risk menjadi proven. Nah, itu milestone yang signifikan saat ini menurut saya secara keteknologian, walaupun secara line paling banyak RKEF kan, banyak sekali RKEF. HPAL baru 5 pabrik ya, 5 pabrik, 12 line, satu masing-masing 3, 15, 18 line. 18 line. Ya, masih jauh di bawah yang 200-an line kan. Tapi secara milestone teknologi HPAL saat ini yang signifikan. Nah, di samping itu memang ada teknologi-teknologi lain yang sedang berkembang. Salah satu yang sudah mencapai komersial itu teknologinya CNGR. Yang namanya OESDF, mungkin pernah dengar juga Bapak. OESDF yang sudah komersial pertama kali di dunia. Itu ada di Indonesia. Di Indonesia juga. Itu pertama kali teknologi itu diimplementasikan. OSBF itu alternatif dari proses RKEF yang jalurnya pyrometallurgi, tapi untuk menghasilkan nikel mate. Nikel mate ini kan produknya si Vale. Ya, kalau ini tapi teknologinya beda. Vale. Ya. Nah ini OSBF pertama diimplementasikan di Indonesia. Saya kira itu milestone juga. Disumbangsi Indonesia terhadap teknologi nikel itu. Dari satu HPAL berubah status high risk menjadi proven. OSBF pertama kali implementasi komersial di Indonesia. Nah, itu mungkin yang pertama Pak ya, perkembangan teknologi. Yang kedua, inovasi teknologi. Sebelum itu kita ke perkembangannya. Perkembangan industri nikelnya itu kita sudah mencapai di hulunya itu sudah bisa memproduksi nikel sulfat. Dan sebelumnya itu awalnya Harita di Pulau Obi itu membuat MHP, diikuti oleh pabrik-pabrik lain yang dari China, itu semuanya membuat MHP. Tapi per 2023 Juni tahun lalu Pak, itu sudah mulai memproduksi nikel sulfat. Pertama di Indonesia oleh Harita. Jadi sudah ada pabrik pemurnian nikel di Indonesia untuk menghasilkan nikel sulfat yang battery grade yang sudah masuk spek untuk electric vehicle. Kemudian yang paling terbaru yang Pak Jokowi kemarin potong pita itu kan pabrik baterainya. Hyundai. LG, Hyundai ya, sama IDC ya, konsorsium itu paling terbaru. Nah di Indonesia memang ada satu missing link. Itu kan sebelum jadi baterai Pak, ada nikel sulfat dulu ya. Kan biji nikel, kemudian jadi MHP, nikel sulfat. Nah ada prekursor. Nah prekursor menjadi baru baterai. Nah missing link sekarang kayak ini. Prekursor itu Pak. Prekursor sekarang. Jadi sudah mulai terpenuhi Pak. Chain ini sudah mulai terpenuhi. Kan dulu nggak ada MHP, sekarang ada MHP. Dulu nggak ada nikel sulfat, sekarang ada nikel sulfat. Nah dulu nggak ada baterai sel, sekarang ada baterai sel. Tinggal yang tengah ini. Nah tapi selain itu di ujung ada lagi Pak, recycling.
recycling. Oh, Oh, iya. recycle ya. Nah, recycling sudah ada kalau nggak salah yang namanya cooking itu ya. Cooking apa namanya? Cooking itu di Morowali sudah Oh. ada. Apakah sudah commissioning atau belum saya belum tahu. Tapi sudah ada pabriknya. Oh, sudah ada. Sudah ada. Maksudnya ketika saya di Morowali tahun lalu atau tahun ini ya itu konstruksi. Tapi yang kita tahu kan kalau konstruksinya pabrik China cepat sekali gitu. Iya, Satu iya. udah jadi aja. Iya. Diam jadi udah produksi. Mereka Hebat, low Pak. profile. Ya namanya Indonesia Puking Recycling Technology. Nah ini udah ada di Oh, Mongolia. oke. Recycling teknologinya sudah ada juga sampai ke recyclingnya. Jadi itu sudah ada. Nah itu perkembangan teknologi pertambangan. Kemudian inovasi teknologi terbaru dalam industri pertambangan itu. Nah karena bidang saya hidrometalurgi, mungkin kita balik ke menyangkut ke yang tiga sekalian ya yang di ESG Pak. Itu terkait dengan tailing Pak. Nah, ekspor kan isunya ini tailing. Iya. Tailingnya setiap ton biji, ini basisnya kering ya Pak ya. Iya. Biji itu ada basahan Indonesia. Setiap ton kering yang masuk ke dalam pabrik itu yang keluar 1,3 sampai 1,4 kali dari yang masuk. Jadi masuk 1 ton keluar tuh 1,3 atau 1,4 ton tailing. Tailingnya lebih banyak daripada masuknya. Nah, kenapa lebih banyak? Di biji nikel yang untuk masuk ke pabrik ekspor itu kadarnya rendah, di bawah 1,3%. Iya. Jadi 98,7% itu tailing Pak. Segitu Pak ya. 98,7 itu tailing. Hanya 1,3% itu yang apa? Nikelnya. Nikelnya ya. Walaupun ada tambahan sedikit 0,1% itu kobalt kan kobaltnya diambil juga. Tapi kira-kira itulah 98% itu. Nah kenapa kok bisa lebih besar? Karena di dalam proses ditambah reagen Pak. Ditambahin batu kapur limestone, ditambahkan lagi untuk netralisir. Kan prosesnya pakai asam, asamnya dinetralisir. Akhirnya dia jadi residu juga. Tailingnya lebih banyak daripada si umpan masuk. 1,3 1,4. Nah bayangkan 1 tahun satu pabrik itu yang kapasitasnya 60.000 bisa makan 6 juta ton kering, artinya kira-kira 8 juta ton 9 juta ton basah per tahun. Kita kali ke 1,3 1,4 udah belasan ya juta ton per tahun tailing Tailingnya. satu pabrik Satu pabrik Pak ya. satu pabrik